Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhan Haristian. Saya berasal dari STIPPA. Di sini saya akan menjelaskan untuk responsi praktikum mikrobiologi. Yang pertama yaitu sterilisasi dan pembuatan medium. Sterilisasi dalam mikrobiologi adalah suatu proses untuk mematikan semua organisme yang terdapat pada atau di dalam suatu benda. Sterilisasi dengan panas adalah unit operasi di mana bahan dipanaskan dengan suhu yang cukup tinggi dan waktu yang cukup lama untuk merusak mikroba dan aktivitas enzim. Sterilisasi dengan uap air, panas bertekanan, alat ini disebut autoklaf. Untuk sterilisasi, alat ini dilengkapi dengan katup pengaman. Alat diisi dengan air, kemudian bahan dimasukkan. Panaskan sampai mendidih dan dari katup pengaman keluar uap air dengan lancar lalu ditutup. Medium juga merupakan bahan yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme di dalamnya. Medium harus memenuhi syarat-syarat antara lain adalah harus mengandung semua zat yang mudah digunakan oleh mikroba, harus mempunyai tekanan osmosis tegangan permukaan dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba yang akan ditumbuhkan, tidak mengandung zat-zat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba, harus berada dalam keadaan steril sebelum digunakan agar mikroba yang ditumbuhkan dapat tumbuh dengan baik. Pada pembuatan medium nutrien agar, pastikan menggunakan Na atau nutrien agar atau medium agar bisa digunakan. Sedangkan pada media cair terdiri dari 10 tabung yang rata-rata jumlahnya sebanyak 5 ml. Pada medium nutrien cair atau MNC, warna awalnya berwarna kuning bening dan cair, sedangkan pada tahap akhir memiliki warna yang berwarna kuning bening dan cair. Tidak ada bedanya dari tahap awal. Pada medium nutrien agar atau MNA, tegak memiliki perubahan warna jenis antara lain kuning bening dan cair, sedangkan pada tahap akhir terjadi perubahan warna menjadi kuning keruh dan padat. Yang kedua adalah teknik isolasi bakteri dan pengecatan dan morfologi bakteri. Untuk mengamati bentuk atau ciri-ciri suatu mikroba menggunakan mikroskop dapat digunakan dua cara, yaitu mengamati sel mikroba yang masih hidup tanpa diwarnai dan mengamati sel mikroba yang telah mati dengan diwarnai. Untuk lebih mudah dilihat, sebaiknya bakteri diwarnai dengan zat warna. Beberapa zat yang digunakan untuk mewarnai bakteri juga dapat digunakan untuk mengamati struktur bagian dalam sel. Dengan adanya pewarnaan terutama bakteri yang mempunyai sel dengan ukuran yang relatif kecil akan lebih mudah terlihat di bawah mikroskop dengan menggunakan lensa objektif minyak imersi yang mempunyai tingkat pembesaran yang relatif tinggi. Berbagai macam tipe morfologi bakteri, Coccus, Bacillus, Spirillum, dan sebagainya dapat dibedakan dengan menggunakan pewarna sederhana. Istilah pewarna sederhana dapat diartikan dalam mewarnai sel-sel bakteri hanya sederhana karena sitoplasmanya bersifat bisofilik atau suka akan basa. Sedangkan zat-zat warna yang digunakan untuk pewarnaan sederhana umumnya bersifat alkalin atau komponen kromoforiknya bermuatan positif. Faktor-faktor yang memengaruhi pewarnaan bakteri yang fiksasi, peluntur warna, substrat, identifikasi, pewarnaan dan penggunaan zat warna penutup. Suatu preparat yang sudah meresap suatu zat warna kemudian dicuci dengan asam encer, maka semua zat warna terhapus. Sebaliknya, terdapat juga preparat yang tahap terhadap asam encer. Bakteri-bakteri seperti ini dinamakan bakteri tahan asam, dan hal ini merupakan ciri khas bagi suatu spesies. Untuk mengidentifikasi suatu biakan murni, bakteri hasil isolasi mula-mula diamati morfologi sel secara mikroskopik melalui pengecatan atau pewarnaan. Salah satunya adalah dengan mewarnai gram. Pewarnaan gram merupakan salah satu prosedur yang paling banyak digunakan untuk mencirikan banyak bakteri. Dari pewarnaan gram dapat diketahui morfologi sel antara lain sifat gram, bentuk sel, dan penataan sel. Pewarnaan gram atau metode gram adalah suatu metode empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, gram positif dan gram negatif. Berdasarkan sifat kimia dan fisika di dinding sel mereka, metode ini diberi nama berdasarkan penemunya ilmuwan Denmark Hans Christian Gram 1884.
Pewarnaan gram dibagi menjadi dua, yaitu pewarnaan majemuk karena menggunakan lebih dari satu macam zat warna, dan pewarnaan diferensial karena pewarnaan ini mampu mendiferensiasi atau membedakan bakteri, sehingga bakteri dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gram negatif dan gram positif. Prinsip dasar dari pewarnaan ini adalah adanya ikatan ion antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarnaan yang disebut kromogen. Terjadi ikatan ion karena adanya muatan listrik baik pada komponen seluler maupun pada pewarnaan. Berdasarkan adanya muatan ini, maka dapat dibedakan pewarna asam dan pewarna basah. Teknik pewarnaan bukan pekerjaan yang sulit, tapi perlu ketelitian dan kecermatan bekerja serta mengikuti aturan dasar yang berlaku. Oleh karena itu, yang melatar belakangi praktek ini yaitu untuk mengetahui teknik pewarnaan mikroorganisme sehingga mempermudah dalam melihat bagian-bagian bakteri. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk responsi praktikum mikrobiologi kali ini. Jika saya ada salah kata atau saya pernah ngomong yang tidak enak kepada koas di grup, saya minta maaf kepada koas-koas. Mungkin saya itu cuma bercandaan, mungkin jika koas menganggapnya serius, saya minta maaf. Nama saya Muhammad Ilhan Haristian dari STIPPA. Saya minta maaf. Terima kasih kepada koas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan untuk koas dan praktikum kedepannya, yaitu kesannya adalah walaupun saya kurang suka sama praktikum mikrobiologi kali ini, tapi saya bisa memahami pelan-pelan. Saya bisa memahami satu persatu praktikum dengan pelan walaupun tidak seutuhnya saya bisa pahami. Tapi dari penjelasan dari tiap koas juga saya bisa mendengarkan dengan baik dan bisa memberikan kesempatan apabila saya pernah mengalami kesalahan dalam pengumpulan tugas dan saya itu sudah mengumpul di tempat yang lain, di pengumpulan lain, tapi saya baru sadarnya itu ketika setelah lewat deadline, dan situ saya kayak cerita ke koas dan koasnya masih bisa kasih kesempatan untuk mengumpulkan laporan tersebut. Dan pesan untuk koas berikutnya yaitu semoga koasnya tidak terlalu tegas agar kami bisa menjalankan praktikum dengan senang gitu, jadi kami bisa suka dengan koasnya gitu ya. Semoga koas-koas kedepannya bisa membuat kami suka, dan jangan tegas, jangan terlalu mengekang kami gitu. Kalau kami nanya sesuatu ya dijawab gitu Kak. Makasih. Setelah itu, koas yang saya tidak suka yaitu Bang Haris, karena Bang Haris itu ngasih revisi itu terlalu banyak. Jadi sekali yang ngasih revisi itu semua hampir direvisi. Dan koas yang saya suka yaitu Kak Lili ya, karena kan Kak Lili juga, walaupun Kak Lili ini tegas orangnya, tapi Kak Lili ini kan baik. Saya sih mandangnya gitu. Setelah itu, yang ketiga adalah perhitungan bakteri secara langsung dan tidak langsung. Perhitungan bakteri secara langsung merupakan perhitungan yang dilakukan dengan cara menggunakan rumus 10 kali faktor pengenceran dibagi luas pandangan dikali jumlah bakteri. Dan hasil akhir dari perhitungan bakteri secara langsung ini adalah 0,004. Untuk perhitungan bakteri secara tidak langsung sendiri menggunakan rumus jumlah koloni kali 1 FP. Dan hasil akhir dari perhitungan bakteri secara tidak langsung ini adalah 56 juta. Bakteri merupakan mikroorganisme yang terdapat di dalam tubuh manusia. Bakteri dapat bersifat patogen dan apatogen.
Bakteri yang bersifat patogen dan apatogen dapat menyebabkan penyakit dalam tubuh manusia dan disebut opportunistic patogen. Jumlah masing-masing cawan diamati setelah inkubasi. Cawan yang dipilih untuk penghitungan koloni ialah yang mengandung antara 30-300 koloni, yaitu semua cawan Petri dimasukin ke dalam inkubator dengan posisi terbalik atau permukaan agar menghadap ke bawah. Inkubasi dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam dan 48 jam. Jumlah koloni yang terbentuk pada masing-masing cawan Petri setelah inkubasi selama 24 jam dan 48 jam dihitung secara langsung. Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka setiap pengenceran disebut duplo. Koloni bakteri dalam cawan Petri dihitung setelah masa inkubasi berakhir. Jumlah koloni bakteri yang dihitung yaitu antara 30-300 koloni bakteri. Bahan dan alat yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah berupa mortar steril, ayam, aquades steril, eritrosin, dan cuka. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengetahui cara perhitungan bakteri secara langsung dan tidak langsung, dan mengetahui jumlah bakteri dalam suatu benda.